Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tiara Muktatifah, Tria Permata Sukma, Tuti Awaliyah, Ica Khairunisa, dan M. Ilham Juliansyah akan menjelaskan materi tentang perekonomian terbuka, arus modal dan barang internasional. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Perhatikan, kita telah menambah ekspor neto. NX didefinisikan sebagai EX minus IM. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kemudian investasi asing neto dan neraca perdagangan. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Setelah beberapa manipulasi, identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai NX sama dengan Y minus C plus I plus G. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Ekspor neto adalah negatif. Jika S minus I dan NX positif, kita punya surplus perdagangan. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia. Kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S minus I dan NX negatif, kita punya defisit perdagangan. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia, dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Dan jika S minus I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang, karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli di negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika Amerika Serikat jual jeans $300 ke Jepang, Jepang jual mobil $300 ke Cina, dan Cina jual sepatu $300 ke Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral, tapi tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. Kemudian, Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional. Lalu kita akan membahas isu seperti bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan. Selanjutnya, mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita gunakan bagian model dari bab 3, tapi tak mengasumsikan tingkat bunga real menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan
dan memberi pinjaman pada negara lain. Misal, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang, dinotasikan dengan R sama dengan R bintang. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dan dunia. Seperti perekonomian tertutup, karenanya keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Selanjutnya model. Terdapat persamaan Y sama dengan Y bar sama dengan F dalam kurung K bar, L bar. Adalah output perekonomian di mana Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Selanjutnya, C sama dengan C dalam kurung Y min T adalah konsumsi berhubungan secara positif dengan mendapatkan disposable Y sama Y min T. Selanjutnya, I sama dengan I dalam kurung R adalah investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real R. Selanjutnya, NX dalam kurung Y min C min G min I atau NX sama dengan S min I adalah identitas pos pendapatan nasional diekspresikan dalam tabungan dan investasi. Mensubstitusikan 3 asumsi dari bab 3 dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang. Persamaan NX sama dengan dalam kurung Y bar min C dalam kurung Y min T min G min I dalam kurung R bintang atau NX sama dengan S min I dalam kurung R bintang. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Selanjutnya, bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah perekonomian pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi atau I sama dengan tabungan atau S dan ekspor neto sama dengan 0. Mari kita gunakan model kita untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R bintang di atas R tertutup dan tabungan melebihi investasi, maka menjadikan surplus perdagangan. Jadi, pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jadi, tingkat bunga dunia berkurang ke R bintang, investasi akan melebihi S dan akan ada defisit perdagangan. Selanjutnya, ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Terdapat persamaan NX sama dengan Y bar min C dalam kurung Y min T dikurang G dikurang I dalam kurung R bintang, atau NX sama dengan S bar min I dalam kurung R bintang. Hasilnya, pengurangan tabungan nasional yang menyebabkan defisit perdagangan di mana I lebih besar dari S. Selanjutnya, ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 bintang ke R2 bintang. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih dari I. Selanjutnya, pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari I dalam kurung R1 ke I dalam kurung R2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia R bintang. Akibatnya investasi melebihi tabungan I lebih dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya, kita akan membahas kurs atau exchange rate. Dalam beberapa slide berikut,
kita akan mempelajari bursa valuta asing, kurs, dan lebih banyak mekanisme bursa valuta asing. Misalnya Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang. Tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang berbeda. Semuanya dapat menghambat perdagangan, tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi Heritage untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Slide berikut adalah representasi grafis dari arus perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang dan bagaimana campuran barang-barang dagangan dapat berbeda, tapi selalu seimbang. Juga perhatikan bagaimana bursa valuta asing berperan sebagai perantara pada transaksi-transaksi ini. Contohnya, bursa valuta asing mengkonversi penawaran dolar dari AS ke dalam permintaan untuk yen, dan sebaliknya penawaran yen ke dalam permintaan untuk dolar. Agar AS membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam valuta asing. Dari gambar di atas, agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari AS, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Kurs nominal dan real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Selanjutnya, kurs nominal. Harga mata uang relatif dari dua negara dinotasikan sebagai E. Kurs real, harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut terms of trade dan dinotasikan sebagai RER. Kurs nominal E. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk setiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa AS. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? D bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal. E ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Even yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi E akan jadi depresiasi dari dolar. Kurs real. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi di banyak negara. Mobil, anggap harga mobil Amerika $10.000 dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Jika 1 dolar bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen, kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini kita dapat menukar 2 mobil Amerika untuk 1 mobil Jepang. Kita dapat meringkas perhitungan kita sebagai berikut. Kurs real sama dengan 120 yen per dolar dikali $10.000 mobil Amerika per 2.400.000 yen mobil Jepang sama dengan 0,5 mobil Jepang per mobil Amerika. Pada harga-harga ini dan kurs ini, kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika. Lebih umum, kita dapat menulis perhitungan ini sebagai kurs real, kurs nominal dikali harga dalam negeri,
per harga barang luar negeri. Tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dalam dan luar negeri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal pada tingkat kurs yang terjadi. Hubungan antara kurs real dan nominal. Kurs real RER sama dengan kurs nominal E dikali rasional tingkat harga P per P bintang. P adalah tingkat harga domestik diukur dalam mata uang lokal, dan P bintang adalah tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, paritas daya beli. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum harga yang diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitritas internasional memungkinkan, maka $1 memiliki daya beli setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak diperdagangkan dan kadang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna, tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil bersifat sementara. Paritas daya beli. Hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitif tinggi ini mencerminkan dengan kurva ekspor neto sangat datar, kurs real dan neraca perdagangan. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang domestik relatif terhadap barang luar negeri, sehingga semakin besar ekspor neto kita. Kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva neto yang diladahi di bawah. Di sini jumlah dolar ditawarkan untuk investasi luar negeri neto dengan jumlah dolar yang diminta untuk jumlah neto barang dan jasa. Dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri. Kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah atau perpotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan memengaruhi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing dari S-1 ke S-2. Pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium E1 ke E2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri yang lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun. Dampak kenaikan permintaan investasi pada kurs real. Kenaikan permintaan investasi meningkat. Jumlah investasi domestik ke I1 ke I2. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukar mata uang asing turun dari SI1 ke SI2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real equilibrium E1 ke E2. Konsep-konsep penting, jadi ekspor neto, aliran modal ke luar neto, neraca perdagangan surplus, perdagangan defisit perdagangan berimbang, perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga dunia, kurs nominal, kurs real, paritas daya beli. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.